Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang program linear mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita menentukan sistem pertidaksamaan linear jika daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear sudah diketahui. Oke, ditonton saja video ini, semoga bermanfaat. Sekarang kita akan menentukan pertidaksamaannya. Jadi yang kita bahas adalah menentukan sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear. Samaan linear ya. Nah, ini soalnya biasanya diketahui gambar ya. Gambar. Misalnya yang pertama kita ada soal kita buat misalnya ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Nah, yang pertama misalnya garisnya ini melalui misalnya 4, kemudian ini 3 misalnya, 0 ya. Kemudian garis yang satu lagi misalnya di sini, ini 2, sini misalnya 5. Ya. Nah, kemudian diketahui daerah himpunan penyelesaian misalnya di sini. Ya, di sini ya, di antara garis-garis ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini daerah HP-nya di sini. Nah, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear ya. Nah, langkah yang pertama itu kita cek dulu ada berapa garis. Cek banyak garis yang membatasi. Nah, kita lihat ya, kita cek banyaknya garis yang membatasi. Nah, yang pertama misalnya garis ini nih. Ini kita anggap garis pertama ya, karena dia nggak bisa ke sebelah sana. Kemudian ini juga nggak bisa ke bawah. Ini kita anggap garis kedua ya. Kemudian ini garis ketiga, ini garis keempat. Nah, penomoran atau menentukan garis 1, 2, 3, dan 4-nya bebas. Jadi di sini ada 4 garis. Nah, yang kedua, baru kita buat pertidaksamaannya. Saya untuk garis 1, berarti kan nah ini letaknya ada di sumbu Y dan asirannya ke arah kanan kalau kamu perhatikan. Ya, berarti di sini adalah X lebih dari 0. Ya. Kemudian garis kedua, nah, kamu lihat ini adalah ada di sumbu X. Ya, asirannya ke atas. Berarti di sini adalah Y lebih dari 0. Sekarang kita lihat garis ketiga. Garis ketiga kalau kamu perhatikan ada 2 titik yang dilalui, yaitu yang pertama 0,4, kemudian yang kedua 3,0. Nah, untuk soal seperti ini, nah ini bisa kita anggap titiknya 0, A, yang ini B, 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka ada rumus untuk menentukan persamaan garisnya. Itu adalah AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, jadi untuk garis 3, kita ganti saja. Berarti jadi 4X tambah 3Y sama dengan 4 kali 3. Lalu kalau kita lanjutkan jadi 4X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Tapi yang diminta kan pertidaksamaan. Nah, kamu lihat pada garis 3 ini arsirannya kemana? Oh, ternyata arsirannya ke arah bawah. Ya, kalau kamu perhatikan ini kan, ya di bawah garis. Maka pertidaksamaan jadi 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Oke, paham ya? Nah, sekarang sama dengan garis 4 kita lihat. Garis 4.
Garis 4 itu mulai titik berapa? Kamu perhatikan. 0,2 sama 5,0. Berarti ini 0, A, ini B, 0. Nah, sama dengan garis 3, kita masukkan saja A dan B-nya. Berarti menjadi 2X tambah 5Y sama dengan 2 kali 5. Berarti kalau kita lanjutkan, 2X tambah 5Y sama dengan 10. Nah, sekarang arsiran dari garis keempat ini kemana? Kalau kamu perhatikan. Oh, ternyata juga di bawah garis. Berarti kita ambil kesimpulan jadi 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Ya, maka kalau kita simpulkan, nah, pertidaksamaannya jadi apa? Ya, pertidaksamaannya yang membatasi daerah tersebut, yaitu nah, bisa kita tulis 4X tambah 3Y kurang dari 12, kemudian 2X tambah 5Y kurang dari 10, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Jadi ini adalah jawabannya dari soal seperti ini. Ya. Jadi ingat sekali lagi, pertama cek banyaknya garis, kedua kita tentukan pertidaksamaannya, dan terakhir kita ambil kesimpulannya. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua misalnya. Misalnya ada gambar, kita lihat di seperti ini misalnya. Ya, kita gambar lagi ini. Kemudian ini seperti ini lagi, hampir sama. Ini misalnya 6, ini 4, ini 4, ini 6. Ya, ini 0, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ya. Ini adalah daerah HP-nya. Ya, ini HP-nya. Berarti kalau kita perhatikan, ada berapa garis yang membatasinya? Ya, ada berapa garis? Ya, yang pertama kalau kita lihat, nah, dia tidak bisa ke sana, berarti ini kita anggap garis pertama. Ya, kemudian ada garis yang ini melalui 0,6 dan 4,0, ini kita anggap garis kedua. Kemudian melalui 0,4 dan 6,0, ini garis ketiga. Jadi ada 3 garis. Oke. Yang kedua, baru kita buat pertidaksamaannya. Untuk garis pertama, berarti sudah jelas, ya, X lebih dari sama dengan 0. Selesai ya. Garis kedua sekarang. Garis kedua itu melalui titik 0,6 sama 4,0. Ingat tadi kita misalkan ini 0, A, ini B,0. Apa persamaan garisnya kalau bentuknya seperti ini? Ya, jangan lupa AX tambah BY sama dengan A kali B. Jadi kalau kita masukkan menjadi 6X tambah 4Y sama dengan 6 kali 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Kita bagi semua dengan 2. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, sekarang kamu lihat, perhatikan garis 2 ini arsirannya kemana? Oh, ternyata arsirannya di bawah garis. Berarti kesimpulan kita 3X tambah 2Y kurang dari 12. Oke, paham ya? Nah, sekarang tinggal garis ketiga kita tentukan. Garis ketiga itu melalui titik, kalau kita lihat, 0,4 sama satu lagi 6,0. Ya, ini 0,A, ini B,0. Ya, berarti kalau kita gunakan rumus yang sama ke sini, berarti jadi 4X tambah 6Y sama dengan 4 kali 6. Kita sederhanakan bagi 2 juga bisa. Berarti jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kamu lihat arsiran garis ketiga ini, ya, ini perhatikan garis ketiga di sini ya. Dia arsirannya ke atas.
di atas garis. Berarti kita simpulkan 2X tambah 3Y lebih dari 12. Ya. Nah, maka kesimpulan kita, pertidaksamaannya menjadi yang jawabannya adalah ada 3 garis, yaitu yang pertama misalnya kita buat, boleh susunannya boleh bebas, 3X tambah 2Y itu kurang dari 12, kemudian 2X tambah 3Y lebih dari 12, yang terakhir X lebih dari sama dengan 0. Oke, bisa ya dipahami? Oke, kita coba soal selanjutnya, yang soal ketiga ya. Nah, kita lihat seandainya daerah himpunannya berbeda, kita buat seperti ini dulu. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini titik 0. Ya, misalnya kita buat seperti ini, hampir sama garisnya biasanya. Ini yang sering muncul ya. Yang saya bahas adalah daerah-daerah atau soal-soal yang sering muncul. Nah, ini misalnya titiknya misalnya 3, sini misalnya 6, sini 4, sini misalnya 5. Kemudian, di manakah daerah himpunannya? Nah, misalnya daerah himpunannya di sini. Ya, sini HP-nya. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan, ada berapa garis? Ya, yang pertama, ada 3 garis. Ini garis pertama misalnya. Ya. Kemudian yang ini garis kedua kita tandai, yang ini garis ketiga. Bebas ya menentukan nomor garisnya. Berarti kesimpulan kita ada 3 garis. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, nah, seperti biasa garis pertama, nah, ini apa? Karena letaknya di sebelah sini berarti dia adalah Y ya. Hasilannya ke atas kan? Berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke. Garis kedua sekarang. Kamu perhatikan. Garis kedua mulai titik 0,5 dan 4,0. Jadi kita langsung ya. Menjadi ini adalah A-nya kan tadi, ini A, ini B ya. Berarti jadi 5X tambah 4Y sama dengan 5 kali 4. Nanti kalau kamu udah bisa, boleh langsung dibuat. Sekarang arsiran garis kedua ini kemana? Kalau kamu lihat dari soal. Oh, ternyata dia ke arah atas. Berarti jadi 5X tambah 4Y, tandanya karena ke atas lebih dari sama dengan 20. Oke, paham ya? Kemudian garis ketiga. Garis ketiga kamu lihat melalui titik 0,3 dan 6,0. Nah, kita buat jadi 3X tambah 6Y sama dengan 3 kali 6. Nah, ini bisa disederhanakan dulu ya, kita bagi 3. Berarti jadi X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, kamu lihat arsirannya garis ketiga ini. Ya, ini garis ketiga. Oh, ternyata arsirannya ke bawah nih. Nah, gitu ya. Berarti jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Ya. Lalu kita simpulkan, berarti ada 3 pertidaksamaannya. Nah, pertidaksamaannya ada 3. Ya, boleh ditulis simpulan, boleh tidak. Tapi kalau soal esai, sebaiknya kamu tulis. Ya, pertidaksamaannya ada 3. Ya. Jadi yang pertama itu adalah 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Kemudian X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian Y lebih dari 0. Gitu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan bentuk yang agak berbeda lagi. Misalnya bentuknya seperti ini ya. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, misalnya ada bentuk seperti ini, kita buat. Di sini misalnya 8, sini 6, kemudian ada garis di sini misalnya.
Flat gitu ya. Ini titiknya 2 dan ada garis di sini. Nah, misalnya sini 4. Nah, arsirannya di sini. Ini daerah HP-nya. Sudah. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita cek dulu sama, ada berapa garis? Ya, ada berapa garis? Kamu perhatikan, kira-kira garisnya ada berapa? Ya, ini garis pertama misalnya. Ya, udah pasti ya. Ini garis kedua misalnya, dan ini garis ketiga. Jadi ada 3 garis. Oke, sampai sini dulu paham ya. Jadi kita harus bisa menentukan garis-garis yang membatasinya. Nah, langkah selanjutnya yang kedua adalah kita buat pertidaksamaan. Untuk garis 1 kamu perhatikan. Garis pertama itu sejajar sumbu X atau memotong tegak lurus sumbu Y di titik 4. Ya, berarti dia adalah Y. Arsirannya kemana? Kamu lihat arsirannya ke arah atas. Berarti lebih dari sama dengan 4. Oke, paham ya? Nah, kemudian garis yang kedua, kalau kamu perhatikan garis yang kedua, itu adalah memotong sumbu X tegak lurus atau sejajar sumbu Y. Berarti ini adalah X. Nah, titiknya 2. Arsirannya kemana kamu perhatikan? Arsirannya ternyata ke kanan ya. Iya, berarti tandanya juga lebih dari sama dengan 2. Oke, tinggal garis ketiga kita buat. Garis ketiga ini melalui titik 0,8 sama 6,0. Ya, jadi sama ya. Ini A-nya, ini adalah B-nya. Berarti kalau kita buat jadi 8X tambah 6Y sama dengan 8 kali 4. Nah, ini kita bagi berapa? Yang bisa dibagi 2. Berarti jadi berapa? Kalau kita bagi 2, 4X tambah 3Y sama dengan 16. Nah, kamu perhatikan arsirannya itu ada di bawah garis. Berarti jadi 4X tambah 3Y kurang dari 16. Ya, jadi ada 3 pertidaksamaan. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, misalnya sekarang diketahui daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ada sumbu Y, di sini sumbu X. Kemudian garisnya yang pertama seperti ini misalnya, sketsanya kira-kira seperti ini. Ini melalui min 3, kemudian di sini 3 ya. Kemudian garis yang satunya lagi, misalnya melalui titik 5, di sini kita anggap 5, di sini titik 7. Oke. Kemudian daerah arsirannya ada di sini. Misalnya. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di sebelah sini. Nah, tugas kita adalah menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita lihat ada berapa garis yang membatasi. Ya, seperti biasa ada berapa garis. Ya, ada berapa garis. Nah, ini selalu kita buat ya, supaya kita tahu berapa pertidaksamaan yang kita akan buat ya. Oke. Nah, yang pertama kita lihat garis ini. Ya, ini garis 1 nih. Kita namakan karena dia tidak bisa ke bawah. Nah, ini juga ini garis kedua. Ya, karena dia tidak bisa ke sebelah kiri. Kemudian ini garis ketiga. Boleh kita anggap ini garis ketiga.
dan ini terakhir garis keempat. Oke. Jadi ada 4 garis. Oke. Sekarang yang pertama dulu ya. Untuk garis 1, nah ini udah jelas karena tidak boleh arsirannya ke bawah. Nah, ini pasti Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian garis 2, kamu perhatikan garis 2 ini tidak boleh ke sebelah kiri ya arsirannya. Nah, maka ini X lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau cari garis ketiga ya. Nah, kamu perhatikan. Nah, untuk garis ketiga ya, garis ketiga ini melalui titik berapa? Ya, melalui 0,3 sama min 3,0. Ingat ya, ini bentuknya 0,A, ini B,0. Ya, kalau kita buat rumusnya ingat AX tambah BY sama dengan AB dulu. Kita buat persamaan. Sehingga kalau kita substitusi jadi 3X ya, min 3Y sama dengan 3 kali min 3. Nah, ini kita bagi semua dengan 3. Berarti jadi X min Y sama dengan min 3. Nah, kalau kamu lihat, di sini ada titik 0,0 di bawah garis ini. Nah, ini kamu cek dulu. Nah, kamu cek. Nah, 0 dikurang 0, 0. Apa hubungannya dengan min 3? Nah, 0 itu lebih besar dari min 3. Maka kesimpulan kita, X min Y lebih dari sama dengan min 3. Nah, seandainya kamu kalikan minus, ya misalnya dikali min 1, ya, maka ini berubah pertidaksamanya menjadi Y min X kurang dari sama dengan 3. Jadi bisa yang ini, tergantung nanti jawabannya kalau pilihan ganda atau yang ini. Nah, ini untuk garis ketiga. Sekarang kita lihat garis keempat. Garis keempat itu melalui titik, kalau kamu perhatikan 0,5 dengan 7,0. Nah, ini sama, berarti kita ganti. Nah, gunakan rumus sekali lagi, AX plus BY sama dengan HB. Oke, berarti jadi 5X tambah 7Y sama dengan 5 kali 7. Ya, jadi 5X tambah 7Y sama dengan 35. Nah, sekarang kamu cek titik. Boleh 0,0 lagi. Kalau kamu masukkan jadi 0 tambah 0, 35. Berarti 0 itu kurang dari 35. Maka ini pertidaksamanya jadi 5X tambah 7Y kurang dari 35. Jadi, nah, untuk daerah himpunan penyelesaian ini, pertidaksamaannya atau sistem pertidaksamaan linearnya, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, kemudian nah, X min Y lebih dari sama dengan min 3, atau Y min X kurang dari sama dengan 3, dan terakhir 5X tambah 7Y kurang dari 35. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita tentang cara menentukan sistem pertidaksamaan linear. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.